podcast by Link Produktif. Oke, jadi tema podcast kita kali ini adalah bukan sekedar pintar, mindset perusahaan paling dicari perusahaan. Untuk membahas tema podcast kita kali ini, tentunya saya tidak sendirian dong. Sudah ada Pak Royuli sebagai narasumber. Hai, Halo, jumpa Pak Royuli. lagi. Gimana kabarnya Pak? Baik Mbak Lilis ya. Alhamdulillah ya. Jadi kita langsung aja kali ya. Boleh banget, boleh. Yang pertama, yang pertama, menurut kira-kira mindset apa yang paling dicari perusahaan? Mindset yang memang dicari oleh perusahaan itu gimana ya? Gimana tuh Pak? Betul. Ini jadi memang kalau mindset perusahaan gitu ya, Lilis ya. Ketika memang nyari fresh graduate itu bukan IPK yang tertinggi, bukan nilai yang tertinggi, ya kan? Bukan lagi sekarang tuh kata istilah sekolah yang ternama, sekolah gitu. Kemudian universitas ternama gitu kan, kampus-kampus ternama itu sekarang udah bukan zamannya lagi gitu kan ya kayak. Tapi memang ada sih beberapa perusahaan yang memang masih concernnya ke arah situ, karena memang dari segi SDM-nya yang memang sudah apa ya kata istilah udah lolos uji gitu ya kata istilahnya gitu. Tapi ya sebenarnya tidak terpatok lagi untuk sekarang gitu, sudah tidak terpatok lagi IPK tertinggi dan juga dari kampus ternama itu sudah tidak ada gitu ya kayak. Nah kemudian yang dicari itu adalah mindset yang memang sudah terbentuk gitu, terbentuk dan juga artinya kayak gini Kak, tidak kaget ketika memang ada tekanan kerja gitu kan ya. Contohnya dari apa namanya perusahaan gitu kan, itu misalkan menunjuk untuk orang berbicara di depan klien ya kan karena memang mindsetnya sudah terbentuk ataupun mentalnya sudah terbentuk, itu sudah tidak kaget lagi gitu kan, orang itu sudah tidak kaget lagi dan juga tidak pilih-pilih tugas gitu kan. Tugas apapun yang diberikan ya dikerjakan gitu kan, seperti itu. Nah kemudian tidak kata istilah defensif itu enggak lah, saya kan itu bukan kerjaan saya, itu bukan job desk saya, tidak seperti itu. Jadi apapun yang diberikan gitu kan, ketika mindsetnya sama, udah satu tujuan gitu kan, pasti akan terteranya itu sama gitu, pasti akan dilakukan gitu, dikerjakan kayak gitu ya Kak ya. Kemudian ketika mindsetnya itu sudah terbentuk gitu kan, maka orang tersebut ataupun pekerja tersebut itu pasti ingin belajar ya kan, mau belajar lebih keras gitu. Bener, pengen belajar lebih keras gitu dari siapapun gitu kan, maupun dari atasan mau dari bawahan, selagi itu benar pasti diambil gitu kan, dicontoh gitu kan. Jadi memang itu yang memang dibutuhkan oleh para perusahaan, yaitu yang sudah terbentuk mindsetnya kayak gitu. Selanjutnya kita langsung lanjut aja kali ya Pak ya. Oke, aman lanjut ya, siap. Menurut Bapak, apakah perusahaan lebih memilih orang yang pintar atau yang mau belajar lebih keras? Iya betul. Jadi gini Kak, kalau kita lihat di dalam perusahaan itu memang mayoritasnya memilih orang yang ingin belajar gitu, dibanding orang yang sok-sokan pintar gitu kan. Orang yang kalau lebih pintar kan bahasanya sok-sokan gitu kan, orang saya udah bisa gitu kan, jadi nggak mau berusaha, betul, nggak mau belajar lagi gitu kan. Apa yang udah dia dapat ya itu, saya udah bisa kok, udah jago gitu. Ngapain belajar lagi gitu kan. Nah, itu mah udah epil gitu kan, itu yang salah gitu kan. Nah jadi memang mayoritas perusahaan itu nyarinya yang ingin belajar gitu kan. Kenapa? Karena orang pintar tuh sering sulit dikoreksi gitu kan. Biasanya orang bener gitu kan, jadi nggak mau disalahin, disalahin, betul, nggak mau ngeevaluasi diri kayak gitu.
Jadi orang pintar, sok pintar itu seperti itu gitu kan ya. Tapi kalau pintarnya mau belajar itu lebih bagus lagi, lebih hebat lagi. Nah itu yang perusahaan sering cari gitu kan ya kayak gitu. Kemudian orang yang mau belajar itu cepat menyesuaikan diri gitu kan dengan budaya kerja gitu kan, karena memang ya tipikal belajar, adaptasi pun itu harus belajar gitu kan. Bukan sekonyol-konyol ketika memang sudah masuk kerja dia udah pintar, wih budaya saya nih harus kayak gini, kamu yang harus ikut saya, enak aja gitu kan. Emang perusahaan punya nenek moyang lu gitu kan kayak gitu ya. Jadi salah banget ini Pak, salah banget ya. Iya itu salah banget gitu kan. Nah justru yang dicari itu adalah orang yang mau belajar, yang ingin cepat adaptasi kayak gitu kan ya, belajar dengan budaya kerja gitu kan yang memang sudah disesuaikan oleh prosedurnya kayak gitu. Nah kemudian skill bisa diajarkan karena memang dia ingin belajar. Ketika memang ada skill baru gitu kan, yaitu dia menerima secara legowo gitu tuh Kak gitu. Jadi sikapnya itu jauh lebih apa kata istilahnya lebih mudah gitu kan ya kalau ingin belajar kayak gitu kan. Jadi intinya yang memang pada dasarnya orang yang mau belajar gitu kan ya kayak itu akan lebih cepat berkembang gitu dibanding dengan yang tadi merasa sudah pintar, sok pintar gitu kan. Itu yang kata istilah keras kepala ya kayak gitu. Jadi ya kalau ingin mencari apa ya karyawan baru ataupun yang memang pilihan dari perusahaan itu adalah orang yang ingin belajar seperti itu kan. Oke, jadi intinya perusahaan itu lebih memilih orang yang mau belajar daripada orang yang pintar gitu ya. Bukan pintar ini maksudnya sok pintar gitu ya kayak seperti itu. Oke, menurut Bapak sikap apa yang membuat fresh graduate cepat berkembang? Nah, jadi memang sikapnya itu harus gini kan. Kata istilahnya cepat respon ketika memang diberikan tugas gitu kan. Kemudian ketika bertanya gitu kan ya saat tidak paham gitu kan. Jadi jangan menunggu gitu kan, menunggu dijelasin ulang gitu. Tapi dia bingung gitu kan, tidak mengerjakan job desknya gitu kan, itu yang bahaya gitu kan. Jadi ya alangkah baiknya bertanya gitu kan, seperti itu, entah itu ke atasan, entah itu kepada tim, karena memang pada dasarnya itu kan ketika kita bekerja itu adalah kumpulan ataupun tim gitu kan ya kayak seperti itu. Kemudian ketika fresh graduate itu ingin berkembang, kesalahan-kesalahan itu tolong dicatat gitu kan, dicatat supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu kan. Nah kemudian mau membantu berkaitan dengan apa ya job desknya teman ataupun job desknya tim, walaupun kata saya itu bukan job desk saya gitu kan, tapi alangkah bagusnya itu membantu gitu kan, membantu untuk terus berkembang gitu. Nah kemudian sikap yang memang harus dilakukan juga itu adalah tahan terhadap koreksian gitu, walaupun ditekan gitu, dievaluasi, dimarah-marahin, dicaci dan sebagainya gitu kan ya, itu niatkan sebagai evaluasi. Nah itu orang yang kata istilahnya fresh graduate juga akan cepat berkembang. Karena apa? Ketika memang sudah di pressure gitu kan dengan tekanan yang lebih tinggi gitu kan, sampai over pressure gitu kan, berlebihan. Ketika dia sudah memahami gitu kan, sudah paham gitu kan ya kayak dalam apa kata istilah tekanan dalam bekerja, ya pasti dia akan cepat untuk berkembang gitu kan. Nah ketika seperti itu semua gitu kan, atasannya itu melihat ya kan, sebagai tanda oh orang ini bagus nih kerjanya, oh orang ini bisa diandalin nih gitu kan. Karena apa ya tadi itu, walaupun dihina lah kata istilahnya, dicaci maki, tapi itu sebagai evaluasi gitu kan, orang kemudian mencatat kesalahannya gitu, memperbaiki diri. Nah itu ya itu alasan apa namanya, atasan akan bilangnya seperti itu, orang ini bisa diandalin gitu. Nah itu bisa berkembang dengan baik gitu kan gitu. Oke, jadi cara sikap
fresh graduate untuk berkembang itu salah satunya ketika ada yang dibingungin itu nanya gitu ya ke siapapun gitu. Betul banget. Terus mau membantu apa namanya? Tadi membantu job desk ya, membantu job desk dari orang tim yang sesama tim kayak gitu. Gitu kan. Oke. Lanjut aja kali Pak. Siap, lanjut. Bagaimana cara membentuk mental kerja? Oh, ini nih yang luar biasa nih Kak. Jadi disiapkan secara dini ya? Iya, sejak awal. Sejak awal gitu kan. Ya kata istilah ketika mau udah kelas 11 juga gitu kan, di situ kan kadang ada istilah PKL ya Kak. PKL. Nah, kemudian kalau anak apa namanya universitas ataupun kuliahan itu di semester 7 ada magang juga gitu kan ya. Nah, itu tujuannya untuk apa sih? Itu salah satu pembentukan mental gitu kan. Sejak awal gitu, sejak dini gitu. Jadi biasakan berkaitan dengan ketika masuk ke dalam dunia kerja gitu kan. Itu kan pasti yang dididik adalah apa? Disiplin waktu ya kan? Iya. Disiplin gitu kan. Jadi bahkan sebelum kerja juga itu kita sudah mempreparekan apa yang dibutuhkan, dipersiapkan gitu kan. Nah, kemudian membiasakan gitu kan Kak, menyesuaikan tugas gitu kan sampai tuntas gitu kan. Jadi jangan setengah-tengah gitu. Jangan ditunda-tunda juga gitu kan. Karena kalau ditunda-tunda, itu nambah banyak kan. Nambah banyak kerjaan, alhasil tercecer gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah latihan komunikasi Kak. Ya kan? Betul banget gitu kan. Karena itu paling dibutuhin ya Pak di perusahaan itu. Sangat sekali gitu kan. Karena kan yang namanya kerja secara tim ya, kerja secara tim itu pasti butuh komunikasi gitu kan. Nah, kemudian membiasakan menerima kritikan. Nah, ini kan yang sulit ya. Ketika dikritik baper ya. Ih, apa sih jabatan gitu kan. Dia menerima kritikan. Nah, itu apa sih atasan nih ngomong kayak gitu ya kan, saya udah bla 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 kayak gitulah. Nah, itu yang tidak bagus sebenarnya Kak gitu kan. Intinya ketika dikritik itu jangan baper lah gitu. Jangan baper, tapi itu sebagai masukan evaluasi, masukan untuk memperbaiki diri gitu kan. Nah, kemudian latih diri kita untuk apa? Untuk bekerja dalam tim, bukan individu. Ingat ya kayak bukan individu. Kenapa? Karena kita kerja itu pasti ada tim. Entah itu di divisi pemasaran, entah itu di divisi produksi ataupun di SDM pun pasti ada tim gitu kan ya kan. Kira-kira sendiri nggak ngerjainnya? Enggak dong. Nggak bakal kan gitu. Maka daripada itu ya latih diri kita untuk kerja untuk tim, bukan untuk individual kita seperti itu. Jadi ya dari situlah Kak sikap ataupun cara membentuk mental kita kan ya. Jadi sehingga jauh siap gitu kan untuk masuk ke dunia kerja seperti itu. Oke, menurut Bapak apa sih tanda fresh graduate yang siap kerja itu? Yang siap kerja ya, yang pasti yang tadi ya gitu kan, udah menyiapkan mentalnya gitu kan ya. Nah, kemudian apa tidak banyak alasan untuk ketika dia masuk diterima kerja dimanapun gitu kan. Kata istilahnya secara kasarnya mungkin sebagai helper gitu kan ya kayak sebagai pembantu saja gitu kan. Itu jangan sebagai alasan gitu kan. Gajinya kecil, tidak masuk, itu banyak alasan seperti itu. Itu yang kata istilahnya bahwa dia belum siap kerja. Kenapa? Karena memang kan pada dasarnya ketika masuk kerja itu kan tidak bisa dinilai secara nominal dulu, tapi memang bisa dilihat dengan secara kinerja terlebih dahulu. Bagusnya nih anak gitu kan. Kalau misalkan bagus, maka reward itu akan naik gitu kan ya. Jabatannya naik gitu. Jadi bukan hanya jabatan, tapi dalam artian gaji pokoknya pun akan naik gitu kan ya. Entah itu bonus apa dan sebagainya, itu kan berawal dari kinerja terlebih dahulu gitu kan. Nah, kemudian fokus pada solusi. Contohnya solusinya, saya belum bekerja nih gitu kan. Nah, jangan bahasanya kerjanya, kerjaannya udah jauh gitu kan. Terus gajinya kecil gitu kan. Nah, hal seperti itu memang itu ada pertimbangan gitu kan. Terus ada lagi gitu.
deket nih dapat kerjaan, tapi kerjanya juga lumayan, tapi jaraknya kok nggak sesuai sama UMR ya gitu kan. Jangan seperti itu Kak, tapi memang fokusnya pada ya kita dulu gitu kan. Kita yang memang masih nganggur gitu kan, ya kita ambil aja dulu sebagai apa, experience, sebagai pengalaman kerja. Nah nanti ketika sudah dapat pengalaman dengan kinerja bagus, pasti gaji itu akan naik gitu kan ya, pasti akan kinerja itu akan naik, bertambah seperti itu. Kemudian cara memahami ritme kerja, alur kerja itu seperti apa gitu kan. Misalkan contoh kerjanya sebagai forklift gitu kan, ya maka ya kita harus pahami dari maintenance forkliftnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa gitu kan. Nah sehingga itu dalam ritme kerjanya itu kita paham gitu kan, kayak seperti itu. Nah kemudian pastinya yang terakhir adalah punya rasa tanggung jawab. Walaupun sekecil apapun di dalam pekerjaan itu, selagi itu adalah job desk kita, selagi itu ada di tim kita, ya kita kerjakan gitu. Jangan bahasanya itu bukan kerjaan saya, jangan seperti itu, tapi memang harus dilaksanakan, harus dikerjakan sesuai tadi ya, rasa tanggung jawab. Ada rasa tanggung jawab walaupun sekecil apapun, seperti itu Kak Lilis itu. Jadi memang dalam dunia nyata tuh ya, perusahaan tuh tidak mencari lulusan yang paling pintar tadi itu, tidak mencari lulusan paling pintar, tapi yang nyarinya adalah apa? Yang bisa bekerja sama ya. Ya, yang bisa mau bekerja belajar. sama, mau belajar untuk pengembangan diri kayak gitu. Seperti itu Kak gitu. Kayak gitu. Jadi memang perusahaan tuh ya kata istilahnya lulusan yang siap kerja gitu. Perusahaan tuh mencari lulusan yang siap kerja, siap belajar, dan siap dibentuk pastinya gitu kan, dari segi karakter, dari segi pengembangan dan sebagainya gitu kan. Bukan terpatok pada apa kata istilahnya yang di luar jangkauan dia terlebih dahulu. Contohnya kerjanya enak, gajinya besar, kayak gitu kan. Nggak bisa seperti itu gitu kan. Tapi benar-benar yang dicari tuh yang siap gitu kan, siap bekerja, siap belajar, dan juga siap dibentuk tadi itu. Seperti itu Kak. Bagus banget ya obrolan kita hari ini. Jadi dari obrolan kita hari ini satu hal yang bisa kita tarik yaitu, perusahaan tidak mencari orang yang pintar di atas kertas, tapi yang punya mindset, yang mau belajar, adaptif, dan mau berkembang. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya obrolan kita hari ini ya Pak. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya. See you. Bye-bye.